Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama kami, saya Ari dan saya Nandar. Ini adik saya Nandar. Kebetulan Nandar ini sedang menekuni bisnis counter, kartu internet dan aksesoris HP. Sampai hari ini bisnis counter, kartu internet dan aksesoris HP adalah bisnis yang menjanjikan untuk meraih pundi-pundi rupiah. Bagaimana memulai dan apa yang harus disiapkan? Sebelum kita cerita lebih jauh, silakan subscribe, like, dan jika dirasa bermanfaat, silakan share. Dan kalau kan udah cukup lama menekuni bisnis counter HP ini ya, tentunya banyak hal-hal yang udah kau pelajari lah. Menurut pengalamanmu, kira-kira apa yang dibutuhkan sebelum terjun ke usaha counter HP ini? Sebelum terjun kita ke dunia penjualan pulsa atau counter HP ini, yang pertama sih kemauan, yang kedua modal, yang ketiga itu konsistensi. Konsistensi ya. Iya. Kemauan itu mana itu? Kemauan itu niat kita benar-benar ingin membuka usaha. Berarti nggak boleh main-main ya? Nggak boleh main-main, nggak bisa main-main, karena semua usaha itu kalau di main-main hasilnya nol, sia-sia jadinya. Gitu ya. Untuk kemauan ini bagaimana membangkitkan kemauannya? Kemauan ini gimana ya? Kalau cara membangkitkan kemauan ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan kita sih. Oh, terpaksa atau memang harus mau tidak mau, bisa atau tidaknya harus kita jalani gitu. Harus dijalani ya. Terpaksa lah. Karena udah berumah tangga ya. Iya, wajib. Namanya itu kebutuhan ya kan. Kebutuhan tuh ya mau tidak mau ya harus kita usahakan dengan segala cara lah. Iya. Yang kedua tadi apa? Modal ya. Modal. Nah, ini menarik nih, Dar. Kira-kira modal apa yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini? Tadi udah ada kemauan kita karena keterpaksaan tadi ya kan, kita jalani dengan baik. Kemudian ada modal. Nah, modalnya ini macam mana? Modalnya ini menarik nih. Modal banyak sih kalau kita modal. Modal doa juga bisa. Ya. Doa ya, doa dulu ya. Kalau modal doa, kalau uang itu kan tanpa doa ya. Iya. Nggak ada sih, kosong lah kita bilang itu. Yang penting modalnya pertama berdoa. Berarti minta sama Allah lah ya. Sama Allah lah. Sholat ya, jangan tinggal ya. Jangan tinggal lah, itu yang paling penting lah. Sebanyak apapun uang kita ataupun kita lagi tidak punya uang, modalnya pertama ya berdoa dulu, minta sama Allah gitu. Yang kedua ya ada modal kita sedikit gitu, nggak banyak sih. Untuk beli di sini kan butuh modal tapi nggak banyak gitu. Oke. Modalnya apa aja? Uang, peralatan ya mungkin ya. Yang pertama sih uang. Kalau kita ada uang, baru kita bisa membeli peralatan kan gitu. Kalau untuk peralatan, kalau uang nanti kita cerita lagi ya soal berapa sih besaran modal itu, nanti kita coba lebih detailkan lagi. Nah, yang tadi ada uang, tentu uang yang untuk beli paket ya, beli paketnya, beli barang-barang yang mau dijual, kemudian untuk beli peralatan. Nah, modal peralatannya apa kira-kira yang dibutuhkan waktu awal-awal merintis dulu? Kalau kita mau buka usaha counter pulsa ini, yang pertama ya handphone. Yang paling pertama tuh handphone. Karena handphone itu dibutuhkan untuk pengisian pulsa, untuk pembelian token, pembayaran listrik, itu yang paling kita butuhkan yang pertama kali. Dan yang kedua, seandainya kita mau menjual paket internet, voucher atau kartu atau yang lainnya lah gitu, kita butuh styling, namanya styling. Itu peralatan masuk. Iya. Itu kalau punya toko ya kan. Iya. Kalau punya toko, kalau nggak punya toko, handphone aja sih. Modal handphone aja sih. Itu bisa menambah uang saku atau menambah pencarian kita di luar pekerjaan kita. Jadi pakai handphone kita udah bisa buka bisa jual beli pulsa pulsa sama paket internet ya. Iya. Kalau handphonenya sendiri ada spesifikasi khusus? Nggak ada. Yang penting Android bisa install aplikasi, bisanya itu bisa jalan itu ya. Bisa. Karena nggak butuh modal besar juga. Yang pertama handphone inilah modal pertama kita. Nah, itu kita butuh HP nih yang untuk kawan-kawan anak-anak muda yang mau memulai bisnis counter ini. Mungkin tadi disampaikan Bang Nandar itu bahwasanya kita butuh HP ya. Iya. Nah, HP ini
nggak harus HP yang mahal, tapi bisa Android dan bisa menginstal aplikasi. Berapa biji HP-nya Anda? Cukup satu Satu cukup ya? Cukup. Satu cukup. Karena di satu cukup. HP itu kita kan bisa menginstal banyak aplikasi. Nah, kayak misalnya kalau sekarang ini kan udah banyak penjualan pulsa itu melalui aplikasi-aplikasi seperti Dana, Shopee, Mitra Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Dari situ aja kita bisa menjual berbagai macam jenis paket internet, paket telepon atau yang lainnya lah. Dari satu Bayar HP listrik ya, bayar Bisa. listrik, bayar air ya. Nah, jadi selain butuh peralatan tadi HP tadi, teman-teman cukup dengan satu HP itu sudah bisa memulai bisnis counter. Nah, yang menarik adalah modal-modalnya itu nggak hanya apa tadi, nggak hanya HP tadi ya, Betul. butuh styling. Itu kalau kita ada tempat ya, Ada styling itu tempat. bukan kalau kita ada tempat. Tapi kalau kita nggak ada tempat ya HP saja Saya sudah cukup, kita Ya. bisa buka di rumah, kita bisa buka di sambil di tempat kita bekerja atau tempat kita nongkrong. Nah, di situ kita bisa membuka ruang bisnis kecil-kecilan untuk penjualan pulsa. Nah, gitu. Oh, menarik ya. Nah, tadi peralatannya ada apa namanya? Kalau kita punya toko itu ada styling ya. Styling. Nah, styling itu kalau kita punya toko kita butuh styling. Stylingnya berapa Nar? Satu, dua, Satu udah cukup sih. satu cukup. Satu udah Ukurannya? cukup. Ukuran standar sih, ukuran standar styling lah. Standar styling itu berapa? Standar styling. Ah, Jadi itu kalaupun kita punya toko tempat, mungkin punya orang tua, mungkin bisa sewa ya Ndar ya. Iya, bisa sewa Nah, juga. mungkin kita bisa sewa, kita bisa pinjam, pinjam sama tetangga, ya kan. Atau di Repotin. kita seandainya kita nggak punya tempat kios atau tempat untuk kita membuka konter pulsa ini, di depan rumah pun juga sudah bisa sih sebenarnya. Nah, depan rumah sudah bisa. Iya, sudah bisa. Tapi kalau misalnya dengan kondisi cuaca yang bagus ya alhamdulillah ya aman-aman aja ya. Tapi kalau begitu hujan atau apa ya kita agak geser. geser lah sedikit. Ya, itulah apa namanya tindakan-tindakan ketika kita membuka usaha ponsel di luar kios atau di depan rumah. Gitu ya. Nah, peralatannya tadi udah ada HP, sudah ada tokonya. Tokonya bisa toko kecil sewa, bisa punya orang tua, bisa buka di rumah. Nah, satu lagi apa Ndar? Kalau kita punya toko apa yang kita butuhkan? Printer ya. Printer Bluetooth Harganya berapaan itu? sekitar 250 ribuan lah, itu ada di toko-toko online juga ada, itu tinggal belanja aja, itu lebih murah di situ ya. Nah, itu teman-teman bisa membuka bisnis counter itu nggak repot-repot lah. Jadi punya kemauan, ada modalnya tadi salah satunya adalah peralatan. Peralatan itu ada HP, printer, sama styling ya. Iya, styling. Styling untuk menempatkan produk kita lah. Nah, jadi teman-teman jangan ragu, mulai aja. Mulai, ada kemauan, kita punya peralatan yang ada. Kalau punya HP, pakai HP-nya. Jadi HP-nya itu Iya. bisa produktif, gak hanya untuk Betul. main game. Tentunya selain tadi peralatan, mungkin nanti kita bahas lebih detail ya. Sama kayak tadi modal, kita akan bahas lebih detail lagi Iya. peralatan-peralatannya apa. Yang ketiga yang menarik adalah konsistensi. Nah, konsistensi itu seperti apa Ndar, konsistensi itu? Konsistensi itu ibaratnya kita dalam membuka usaha itu ya kita harus benar-benar terjun ke situ. Misal kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Oke. Sampai jam 11 malam tuh ya kita konsisten di situ, tinggalkan semua hal-hal yang tidak penting sama kita, fokus sama usaha yang kita jalani. Nah, itulah dia nama konsistensi. Jangan misalnya hari ini buka, besok tutup, hari ini buka jam 8, besok buka jam 10, besok tutup jam 8 malam. Dia harus Itulah konsisten ya. Iya. Jangan naik turun ya. Iya, Harus konsisten. bisa. Pagi buka buka jam 8, tutup jam 11, Senin sampai Minggu. Itu di Minggu. awal ngerintis gitu ya, Ndar? Oh Capek iya, capek kali lah. Capek ya. Tapi Salah capek namanya itu usaha untuk- itu ya pasti capek. Ada yang nggak capek. Dua-duanya juga capek kan gitu ya kan. Jadi kalau kawan-kawan nggak konsisten ya sia-sia tadi, yang di awal kemauannya sia-sia, modalnya sia-sia karena kita nggak konsisten dari awal. Nah, itu penting ya kawan-kawan. Jadi untuk memulai bisnis counter pulsa, paket internet atau usaha apapun lah. Kebetulan kami yang kami bahas hari ini adalah tentang bisnis counter karena memang Nandar ini sudah lumayan mengetahui lah seluk-beluk tantangan yang dihadapi untuk
memulai bisnis counter ini. Nah, kalau nggak konsisten, gimana? Gua Hancur ya? hancur, gagal. 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 Nah, yang satu lagi, bentuk konsisten itu sebelum kita memulai membuka toko, kita harus bisa survei tempat. Kalau kita ingin punya tempat, kalau kita sudah punya tempat, ya kita tinggal survei di mana kita mau belanja paketnya, bisa atas sama sales kah atau sama grosir kah, terus gimana cara penjualannya, kita harus bisa survei di setiap toko-toko yang ada di sekitar kita. Nah, kita tanya paket apa aja sih yang dibutuhkan oleh konsumen di sini, kan gitu ya kan. Terus jenis paketnya apa aja, kan gitu dia kan. Jadi kita konsisten survei ya. Iya, survei. Karena kita harus bisa tahu pasar ya. Iya, bisa baca pasar. Jadi nggak mudah juga, yang nggak susah juga. Nah, gitu dia. Itulah namanya konsisten. Tapi kita harus betul-betul terjun di situ. Betul-betul kita survei gimana mereka cara berjualannya, gimana mereka cara menyampaikan kepada konsumen, supaya konsumen itu tertarik dengan produk-produk atau paket internet atau pulsa yang kita jual, bukan dengan harga yang lebih mahal atau harga yang lebih rendah juga, kan gitu. Tapi bersaing lah harganya. Iya, tapi cara kita berkomunikasi kepada pelanggan. Berarti tadi kemauan, modal, dan konsistensi. Nah, dari ketiga hal itu mana kira-kira yang paling berat? Nah? Konsisten Ya, karena harus bangun pagi. Oh iya, jelas. Harus mikirin mau jual apa. Betul. Harus nungguinnya sampai bosan. Iya, bosan kali, sangat bosan. Harus buka, kalau ada toko harus buka pintunya, beres-beres, bersih-bersih, Iya. dan lain sebagainya. Tapi itu akan menjadi pelajaran untuk kita lebih bermotivasi untuk menambah pundi-pundi rupiah. Dalam hal ini sebagai mata pencarian kita lah untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ya. Betul. Baik kawan-kawan semua, pada video kali ini mungkin cukup segitu aja ya dulu ya, supaya kawan-kawan nggak bosan. Nanti kami akan coba membahas lebih detail lagi terkait dengan kemauan, modal, dan konsistensi. Tapi yang menarik tadi modal. Nah, nanti kita coba rincikan kira-kira modalnya apa saja untuk memulai bisnis ini, dan seperti apa sih kita melihat pangsa pasar hasil dari konsistensi survei tadi. Mungkin cukup ya kali ini, kita bahas video sedikit tapi mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kawan-kawan mau beli paket internet, mau beli aksesoris ringan, nah kebetulan kami syutingnya di belakang konternya Nandar. Nanti kami tampilkan alamat di bawah ini. Silakan datang untuk membeli paket internet, kartu voucher internet itu di seputaran Pulau Brand Bengkel ya? Pulau Brand Bengkel, Medan, Sumatera Utara, Medan, Sumatera khususnya di Pulau Brand Bengkel, Kecamatan Medan Timur, dekat lapangan bola Kota. Dekat lapangan bola Kota. Ini mungkin yang di Mabar, di Brand Bengkel, atau di Alpaka, Kawat nih bisa datang ke konternya Nandar. Iya, betul. Demikian video kami hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Syutingnya malam. Yuk, dah.